ada yang salah nggak dengan kasusnya? Ada yang salah nggak? Ada yang baca salah nggak? Ini memang saya sengaja salahkan supaya teman-teman bisa tahu apa yang salah. Ayo, coba ada yang bisa tahu apanya yang salah? Cek cek cek. Oke, bisa ya. Ada yang tahu ada yang salah di kasusnya? Apanya? Penulisannya maybe? Coba dicek ulang. Ayo. Sepi-sepi banget loh, ini banyak loh, 43 Ya, tuh separuh loh. yang G1 itu ya, Bu. Yes, good Hasna. Harusnya apa Hasna? G2. Yes, good. Yang harusnya G2. Gak ada G1 P1 tuh gak ada. Ya, kalau dia masih dalam hamil harusnya gestasinya harus 2 karena P-nya tuh 1 kan gitu ya. Oke, good Hasna. Yuk, yang lain yuk dijawab. Ya, Maulidia betul. Good. Jawabannya apa ini? Observasi tanda-tanda vital ibu per 30 menit, Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada ide lain? Ada lagi yang lebih urgent? Maybe? Yang harus diketahui? Oke ya, kita lihat ya, ini pasiennya kenapa gitu ya. Datang kayak gitu dengan perdarahan pervaginam ya, pasien mengatakan nyeri perut menetap, seluruh abdomen tidak merasakan gerakan janin. Ya, warna darahnya merah kehitaman. Ini adalah khas ya dari permasalahan plasenta ya. Perut raba keras, tekanan darahnya TTV-nya sudah ada. Ya, yang belum ada apa? Ya, yang perlu dilakukan perawat untuk pengkajian berikutnya apa? Yes, betul Maulidya. Ya, ibunya udah kelihatan nih. Ibunya udah tahu nih tanda gejalanya. Oke, nanti habis ini kita harus segera manajemen. Kita harus segera berikan intervensi. Tapi ada satu lagi yang belum ada. Untuk memastikan ini janjane tidak merasakan gerakan janin ki ibu yang salah, apa memang anaknya sudah mau IUFD atau intrauterine fetal death. Ya, jadi apa yang harus dilakukan adalah betul pemeriksaan dulu di JJ ya, baru nanti setelah itu anjurkan bed rest sambil menunggu nanti apakah ada pembukaan atau belum, ataukah perlu terminasi kehamilan, ataukah perlu apa. Boleh dengan observasi tanda-tanda vital berikutnya, tapi kita harus tahu dulu. Kalau ibunya tahu keadaannya, janinnya juga tahu, karena kita bukan cenayang ya, kita bisa melihat bayi di dalam uterus gitu ya kan, enggak ya, tapi kita butuh bantuan ya dengan DJJ sambil mengobservasi adanya tanda persalinan atau enggak, karena masih usia 30 minggu gitu ya. Oke, nah ini adalah tanda khas dari solusi plasenta. Sebentar ya, satu dulu. Nah, ya nyeri perut menetap. Bu, kalau plasenta previa memang nggak nyeri perut, nggak juga, ada juga yang nyeri perut gitu ya. Tapi yang membedakan adalah ini warnanya, warna darahnya. Ini kalau di soal ya gitu ya. Banyaknya kalau terkait dengan solusi plasenta pasti keywordnya adalah merah darah, warna darahnya merah kehitaman ya, karena apa, dia tersembunyi perdarahannya, beda dengan plasenta previa yang tidak tersembunyi kan. Kalau plasenta previa di bawah ya, jadi ada dilatasi serviks, udah langsung darah segar, itu darah dari mata airnya, sumber airnya gitu ya, seperti itu. Nah ini kan beda, ini biasanya juga banyak solusi plasenta yang tersembunyi, dan ini seakan-akan tidak merasakan gerakan janin karena memang di sini terdapat perdarahan. Makanya itu kita harus pastikan dulu ibunya nggak ngerasain gerakan janin nih gitu ya, sambil kita hitung, kita tanya sama ibunya gerakan janinnya itu yang seperti apa, kok tidak merasakan, berapa jam, berapa menit, dan lain sebagainya. Boleh ya, tapi kita juga harus memastikan itu dengan Doppler ya, gitu, dengan menghitung DJJ-nya apakah memang benar tidak ada ya, wataknya sudah fetal death gitu ya atau belum ya, atau memang ibunya tidak merasakan karena banyaknya tumpukan perdarahan di sana. Jadi harus dipastikan ya, seperti itu. Oke, next ya, jawabannya A ya. Oke, next. Yuk dibaca dulu, tidak boleh lebih dari 1 menit ya membacanya ya,
karena kita punya 180 menit harus 180 soal, berarti rata-rata 1 menit 1 soal. Ayo silakan dijawab. C, Bu. C. Yang lain boleh? A, Ibu. Oke. Yang lain? Oke, Maulidia juga sudah menjawab A. Oke ya, kita bahas dulu ya. Ini pasiennya adalah apa ini? Kira-kira pasiennya terjadi apa? Preeklamsi. Ya, Keluhannya Bu. yes, good. Ya, preeklamsi. Mana tanda khas preeklamsi? Mana tanda gejala pasti Tekanan preeklamsi? darahnya 160/110 protein urin. Oke. Ya. Terus pandangan Ya. kabur. Oke, good. Ya, betul ya, yang tanda khas adalah protein urinnya plus 2 ya. Kemudian ada tekanan darah yang sudah tinggi ya, seperti itu. Kemudian ada juga triasenya, tanda gejalanya ya, yang dirasakan oleh ibu. Oke, nah perawat saat ini adalah memberikan terapi MgSO4. MgSO4 itu untuk menurunkan tekanan darah dan juga mencegah kejang ya. Cara kerjanya adalah sebagai relaksan ya, nanti direlekskan semuanya, ototnya rileks ya, kemudian pernafasannya juga ikut rileks, kemudian ginjalnya juga ikut rileks, semuanya ikut rileks ya. Harus diperiksa dulu supaya dia yang diperiksa itu hal-hal pentingnya juga tidak rileks sebelum diberikan ya, semua masih sehat gitu loh ya, meskipun ada gangguan ya. Kita melihat dulu ini ya, jadi pernafasannya harus normal dulu, harus lebih Dengar. Dengar, yes, Ibu. oke. Ya, pernapasannya harus normal dulu atau di atas normal ya, maksudnya di atas batas bawah, sorry, di atas batas bawah ya, atau 12 kali per menit ke atas ya, supaya nanti ketika diberikan relaksan pernafasannya nggak itu tambah rileks ya. Ibunya sudah sentik-sentik gitu ya, 8 kali per menit dan dikasih relaksan tambah bablas nanti ya. Kemudian refleks patella juga harus positif, karena apa? Supaya nanti otot-ototnya juga nggak tambah rileks, dikasih relaksan. Ginjal juga sama, urinnya juga harus normal. Sedangkan pada pasien preeklamsi urinnya sudah tidak normal sebetulnya, tapi setidaknya masih ada outputnya ya. Maka kembali ke kasus, maka yang harus diperhatikan apa? Kita lihat lagi tadi 3 hal. Nafasnya normal nggak? Masih aman ya, masih 14. Kemudian uh, urinnya juga oke lah, masih aman karena ada protein urin ya gitu. Dan juga di sini memang tidak ada pilihannya ke urin gitu ya. Jadi yang paling jelas adalah pemeriksaan apa? Adalah refleks patella atau A ya. Sedangkan untuk pernafasan sudah ada, tekanan darah sudah ada, pemeriksaan protein sudah ada juga, nadi sudah ada juga. Jadi apa yang perlu diperhatikan adalah refleks patella. Kalau di situ ada misal refleks patellanya nggak ada, tapi diganti A-nya tuh diganti output urin atau jumlah urin adalah 100 cc misal. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nanti kita hitung berapa berat badannya, kemudian dikalikan 0,5 sampai 1 cc per jam per kilogram berat badan gitu ya, supaya nanti tidak tambah rileks ya, tambah rileks malah bablas ibu gitu ya. Dan juga ini untuk MgSO4 ada 2 pemberian ya, ada 2 pemberian. Yang pertama adalah loading dose ya, biasanya 4 gram dimasukkan ke dalam 100 ml atau 100 cc ya. Cairan infus ya, bisa RL ataupun NaCl. Kemudian loading dose itu dicepetin teman-teman, diguyur ya, dicepetin. Kemudian nanti ada maintenance dose. Nah maintenance dose ini adalah biasanya 6 gram per 6 jam atau 1 gram 1 jam
ya. Itu diberikan sebagai maintenance ya sampai nanti ibunya lahiran ya. Kalau begini mah biasanya usia kehamilannya sudah udah terminasi gitu ya, terminasi kehamilan aja dilahirkan, mau pakai SC mau pakai normal nggak deh, kayak enak kalau normal ya, lebih aman SC ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau G-nya sudah banyak ya misalnya bisa juga ya, tapi itu kasus yang jarang ya. Biasanya langsung ke SC aja untuk menyelamatkan ibunya, habis itu ibunya bisa masuk ke ICU ataupun HND ya, semi-semi begitu ya, sambil observasi ketat ya. Oke, itu untuk pemberian MGA4 ya. Terus sebelum pemberian MGA4, misal nih ibunya ANC, kemudian ada diberikan obat oral. Apa obat oral untuk pasien dengan hipertensi dalam kehamilan ataupun preeklamsia, atau kalau untuk menurunkan tensi tinggi yang paling aman untuk ibu hamil apa? Adakah yang tahu? Nifedipin, Bu. Yes, good. Ya, pilihannya nifedipin ya, nggak boleh pakai captopril, nggak boleh pakai yang lain, pilihannya diutamakan nifedipin. Yang sangat-sangat direkomendasikan adalah nifedipin ya, supaya dia tidak terpolitik ya, dia tidak apa ya, bisa berbahaya untuk janin gitu, dia paling aman gitu untuk ibu hamil ya, jadi diutamakan dulu nifedipin. MGS4 juga sama Bu, kalau pakai diazepam gimana Bu, boleh nggak? Boleh kalau MGS4 tidak bisa diraih, tidak bisa diperoleh, misal kalian adanya di pelosok banget gitu ya, sedangkan untuk pemberian relaksan ini untuk memberikan supaya nggak kejang, supaya menurunkan tekanan darah itu harus segera gitu, punyanya diazepam boleh, tapi dengan pengawasan ketat ya. Tapi kalau ada MGS4, utamakan dulu MGS4 atau magnesium sulfat, itu yang masih aman untuk janin ya, karena kita tidak menyelamatkan ibu tok, tapi juga ke janinnya gitu ya. Oke, next. Nah ini silahkan. Melakukan pemeriksaan DJJ, Ibu. Oke, yang lain yuk. Good. Yang lain ada lagi, maybe ada yang punya jawaban lain? Tapi ada yang di chat mungkin, atau di unmute lagi boleh, ada satu lagi. Oke, Nisa Ade. Yes, ya. Oke, ini adalah hasil pemeriksaan dari Leopold ya. Oke, Leopold ya. Yang pertama Leopoldnya sudah tahu hasilnya apa. Leopold pertama di situ di skenario dari kasus. Apa hasil Leopold satunya? Di situ nggak ada tulisannya Leopold 1, Leopold 2, nggak ada. Kita menyimpulkan dulu. Leopold satunya berapa? Berapa? Apa hasilnya? Halo. Hula-hula. Terdengarkah suara saya? Jangan-jangan nggak kedengar. Terdengar, Ibu. Oh, terdengar ya. Terima kasih atas responnya. Oke. Yuk, Leopard 1 yang mana? Yang mana? Apa di situ? Jawabannya. Ayo, diingat-ingat lagi, kita punya berapa Leopard? Kita punya 4 ya. Ingat-ingat ya. 4. Good. Leopard 1. Leopard 1. Kayak kita mau cek bola itu loh. Dari atas, samping, dan ke bawah, gitu kan? Berarti dari atas, berarti Leopard 1 apa? Hasilnya di situ adalah fundus, teraba, bulat, dan empuk. Bulat dan Ya. empuk. Yes, kita boleh simpulkan bahwa itu adalah bokong. Ya. Kemudian Leopard 2.
berarti samping Punggung, kan. Bu. Yes, betul. Sisi kanannya perut teraba keras memanjang, yaitu punggung. Kalau sisi kiri berarti kita boleh asumsikan apa kiri? Ekstremitas. Yes, ngomongnya ekstremitas ya. Jangan tangan kanan jangan tangan kaki ya. Sangarmen ya. Bisa melihat atau menilai tangan dan kakinya. Padahal kecil banget ya, gitu ya. Bahkan belum terbentuk mungkin ya, belum terbentuk dengan jelas ya. Enggak ya. Oke, next. Habis itu ya sisi kiri berarti ekstremitas, sisi kanan adalah punggung. Kemudian tiga, tiga apa tiga? 3 itu ke, itu Ya betul, tadi kepala apa? buat Ya cari DJJ. presentasinya, ya presentasinya adalah Kepala. kepala di sini hasilnya ya, presentasinya kepala. Terus dia Dia boleh masuk PAP, disebutkan boleh di PAP. 4 itu leopard 4 kalau memang belum masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, leopard 4-nya boleh dihitung berapa masuknya ya, begitu. Oke, itu untuk leopard. Kemudian nah, sudah semua Bu itu leopardnya 1 2 3 4. Berarti apa Bu, tindakan selanjutnya apa teman-teman? Yang belum. Melakukan pemeriksaan DJJ. Yes, betul. Ya, betul, ini kayaknya Putri doang nih yang masih stay ya, yang lainnya nggak tahu entah kemana ini ya. Ya betul, pemeriksaan DJJ. Ya, terus kalau mencari daerah ekstremitas janin tadi ya, sisi sudah ada di leopard 2. Kalau sudah ketemu sisi kanan perut kan sudah pasti ketemu juga ekstremitas janin ya, karena pemeriksaannya langsung ya, habis sisi kanan ke sisi kiri gitu. Kemudian menilai kontraksi rahim yang C, nggak usah kan belum, dan di situ juga belum tahu kan usia kehamilannya berapa ya, belum ke arah kontraksi rahim biasanya ya. Kemudian melakukan anamnesa ke suami boleh sih, tapi bukan tindakan selanjutnya, tapi nanti habis itu boleh anamnesa ya, lanjutkan anamnesa, menanyakan keluhan seharusnya sebelum leopard ya. Kita tanyakan dulu keluhannya, nggak ada keluhan mbak, aman sus gitu ya, saya mau ANC aja, mau cek-cek aja, oke gitu ya. Jadi melakukan pemeriksaan DJJ yang paling tepat. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apabila hasil leopard seperti itu, di mana titik yang terdengar paling jelas dalam pemeriksaan DJJ? Ada Apa nama? sisi tubuh Mm-mm. pada sisi kanan, tapi eh Kanan. kanan hanya yang teraba memanjang, tapi di bawah pusat Ibu. Oke, kanan bawah ya berarti Iya ya, Bu, good, sebut ya. Kanan bawah ya, itu disebut titik apa? Jangan nyebut titik backbone loh ya, nanti saya lupa denda Bu. KMB. Ya saya tuliskan ya, titik punktum maksimum ya, namanya titik punktum maksimum ya. Itu adalah titik yang paling keras dalam pemeriksaan DJJ. Daripada teman-teman nyari-nyari posisi di mana, wis pokoknya yang ngisor, di daerah ngisor pokoknya wis kabeh dikai jeli ya, bisa begitu ya. Nah kita harus dengan analisa ya, supaya nanti ketemu titiknya langsung di mana yang terdengar paling jelas, supaya juga tidak ada yang salah, nanti tahu-tahu malah kena arterinya ibunya. Loh kok ini DJJ nya cuma 90 ya, ya kan tidak boleh. DJJ normalnya berapa teman-teman? Normalnya DJJ berapa? Ayo, ini mana yang maternitas? Harusnya lebih. 120 sampai 160 Ibu. Yes, good. Ya, DJJ normal 120 sampai 160 kali per menit ya. Dihitung selama 1 menit, dilihat. Ya, kalau ada 80, cek lagi. Ya, ini jangan-jangan salah. Ini yang terdengar adalah arterinya ibunya, nadinya ibunya nih posisinya, apalagi di area perut, di area dekat apa namanya, perut bawah gitu ya. Itu juga rawan sekali ya, kena arteri ibunya atau nadi ibunya ya. Jadi dilihat lagi, kalau memang 80 ibu 80 terus tuh ibu, nah coba cek kondisi ibunya, kondisi pergerakan janinnya gimana, tanyakan, jangan-jangan itu sudah terjadi distress janin ya, seperti itu. Tapi dilihat lagi klinisnya juga perlu ya, supaya nggak salah. Oke, next ya. Nah ini adalah bagaimana cara membuat atau menyusun status obstetri. Ini yang paling seru nih, soal-soal begini nih.
G5P2A2 Ibu. Oke, ada yang lain nggak? G5 P2 ada. Oke, ya. Oke ya, bagaimana status obstetriknya adalah mulai dari gestasi dulu ya, G-nya. Ya, dia kehamilan berapa kehamilannya. Dihitung aja tuh berapa ceritanya. Dia lagi hamil, dia punya anak usia 6 tahun kan hamil juga kan sebelumnya. Dia punya anak 8 tahun, udah 3 kehamilan lagi 19 minggu berarti 4 ya. Kemudian ada kehamilan kedua lagi yaitu 16 minggu. Hamil juga kan? Nah, berarti 5. G-nya adalah 5. Ya. Kemudian partus. Partus itu adalah anak atau bayi yang keluar atau lahir hidup, lahir mati cukup bulan. Ya. Cukup bulan atau lebih dari 20 minggu. Kalau abortus adalah kurang dari 20 minggu. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Ya. Jangan sampai salah. Ya, kalau ada yang 19 minggu ya masuknya A. Ya, abortus. Usianya 16 minggu masuknya abortus. Kita tidak perlu lihat itu kehamilan pertama, kehamilan kedua, kehamilan ke-10, nggak usah, dihitungnya aja itu berapa, 19 minggu, 16 minggu, udah itu langsung masuk A gitu. Ya, baru nanti kita hitung anak yang hidup berapa. Ya, anak yang lahir berapa. Sama sekarang kehamilan keberapa. Itu ya, gampang ya. Kalau ini gampang. Ya, jangan sampai salah, lumayan satu nomor dapat ini lumayan banget ini. Ya, karena sekali lagi, soalnya maternitas itu sedikit, cuman 20 soal. Sama seperti anak, sama seperti jiwa, sama seperti keluarga. Itu hanya 20 soal loh, teman-teman. Kalau bisa itu benar semua gitu pengennya ya. Ya, karena KMB itu kan banyak ya, 52 soal. Tapi kan sistemnya banyak banget, itu sistem 12 sistem loh, teman-teman. Ya, sedangkan maternitas cuma 4. Ada ante, intra, pos sama kespro gitu. Ya. Nah, itu bisa dikejar di sini. Ya, anak juga sama, jiwa juga sama. Ya, lebih baik ngejarnya itu gitu maksudnya. Karena kalau KMB itu kan banyak banget sistemnya. Ya, meskipun lebih banyak sering ditemuin Bu kalau KMB gitu ya, biasanya mahasiswa alasannya begitu. Tapi kalau bisa untuk keperawatan khusus begitu ya di apa namanya? Bisa betul gitu ya, bisa betul banyak gitu. Oke, next. Ya, ini adalah seorang perempuan 21 tahun ya. Ini sedang infartu. Ya, infartu kala 1 ya. Gitu. Kemudian hasil pengajiannya pasiennya gelisah, nyeri, ya keluar keringat, mengerang, kesakitan. Pengajiannya kontraksinya 4-5 kali dalam 5 menit, lama lebih dari 40 detik. Ya, setiap kali kontraksi. Apa tindakan selanjutnya? Apa, teman-teman? Apa ini kira-kira? USG Ibu. USG yang lain? Ini harusnya ada usia kehamilan ya, kita buat usia kehamilannya matang aja lah, 39 minggu gitu ya, matang banget itu ya. Apa kira-kira yang belum dilakukan untuk melihat bahwa ini mau bersalin enggak sih gitu? Apa kira-kira teman-teman? Pemeriksaan dalam. Ya, betul. Ya, utamakan dulu pemeriksaan dalam, kita belum tahu ya. Karena kita belum tahu nih berapa pembukaannya yang pertama. Jangan-jangan udah kontraksinya sudah oke lah nih, katakanlah sudah oke banget gitu, udah reguler, udah menetap, semakin lama semakin naik gitu ya, semakin sakit, tapi ternyata pembukaannya masih 5 katakanlah. Atau mungkin pembukaannya udah oke Bu, 8 mau ke 9 Bu gitu misal. Tapi ternyata selaput ketubannya masih utuh. Ya, nah itu kan juga kita perlu kaji lagi, apakah perlu amniotomi ya supaya nanti bisa pembukaannya lengkap, kemudian bayinya bisa langsung keluar, atau nanti aja dia tunggu dulu gitu misal, karena tadi pembukaannya baru 5 gitu.
ya. Jadi kita harus tahu dulu, jadi melakukan pemeriksaan dalam dulu. Atau kan kalau kita mau melakukan pemeriksaan dalam, yang pertama ya kita masukkan tangan gitu ya, masukkan tangan pakai sarung tangan steril, kemudian nanti kita cek dulu pertama kali masuk tangan kita merasakan apa, apakah ada benjolan, ada massa enggak ya. Kemudian masuk lagi kita mau rasakan serviknya udah menipis atau belum ya. Kalau sudah menipis biasanya ada dorongan dari bayi, ini mau keluar nih, mau crowning, kepala bayinya udah mau keluar nih gitu ya. Kemudian pembukaannya berapa ya, pembukaannya berapa, oh ternyata nih menipis, belum belum ada pembukaan, atau sudah ada pembukaan, ini tipis-tipis, ini bukan nih, bukan apa namanya, bukan servik, ini mah udah mulai ke arah selaput ketubannya ini karena masih utuh gitu ya. Seperti itu, kita harus rasakan dulu pemeriksaan dalam dulu, jangan pimpin meneran dulu kalau memang pemeriksaan dalam belum lengkap, atau bahkan pemeriksaan dalam sudah lengkap, pembukaannya sudah lengkap tapi masih ada selaput ketuban, kita harus pecahkan dulu ya supaya jalannya lancar. Mengatur posisi boleh sih, mengatur posisi, tapi kita lihat dulu pembukaannya berapa. Karena kalau pasti pembukaannya 1, 2, 3 belum ke 4, itu biasanya mengatur posisinya harus jalan-jalan dulu ya bu gitu. Kemungkinan itu is palsu bu gitu ya, misal ya, seperti itu. Jadi mengatur posisi harus tahu dulu pembukaannya berapa. Kalau memang pembukaannya sudah lengkap bu, wah ya atur posisi litotomi, atur posisi jongkok, boleh senyamannya ibu ya, supaya kita bisa bantu tolong persalinan lebih enak ya. Kemudian melakukan pemeriksaan USG ya boleh-boleh aja sih kalau ada gitu ya, tapi kita lihat dulu apa yang bisa kita cek dulu ya, pemeriksaan dalam dulu, baru nanti kalau butuh USG boleh kita cek. Tapi kalau USG bisa ke ante sih ya, gitu ya. Kemudian mengajarkan ibu tarik nafas ya boleh ya, karena dia mengerang kesakitan, boleh kita mau atur. Tapi sekali lagi, kalau masih pembukaannya masih 2, 3, belum ke 4, belum ke 5 ya, jangan sampai mengerang, justru nanti habis tenaganya ibunya sebelum pembukaan lengkap, sebelum persalinan pervaginam, wes capek ibu nah ibunya sudah kecapean, sehingga kita atur tarik nafasnya ya sambil melihat dulu pemeriksaan dalamnya dulu ya gitu, baru nanti kita boleh bagaimana cara memanajemen energi pada ibu supaya nanti mengejannya lebih efektif ya, tidak boleh mengejan sembarangan ya gitu ya. Jadi itu melakukan pemeriksaan dalam. Next. Oke, seorang perempuan 26 tahun ya. Dibaca dulu ya teman-teman ya. Dibaca dulu, dijawab dulu ya. Sebentar saya tak unmute. Dijawab di chat dulu ya. Oh, mana ini? Kok belum pada jawab, ini piye ini? Halo, halo. Yo yang aktif toh yo.
Ayo, bentar lagi tryout lo ya. Ibu. Eh, yang lain. Jangan Putri tok toh ya. Iki engko TO-ne kompetennya mau Putri lo. Ayo toh, ini gambaran aja ya. Ini saya boleh simpulkan loh, setiap kali pembekalan ini modelnya begini nih, mentang-mentang di record. Saya yakin loh mahasiswa tuh kalau denger record pasti malah tidur ya, berasa kok didongengin. Mending belajar dari PPT-nya deh kayaknya. Ya enggak? Yo, jujur we, burungnya biar ngomong soalnya. Ya, ya, gitu ya. Jadi, yuk yang aktif ya, mumpung ada dosennya, mumpung ada fasilitasnya. Ini nggak semua loh. Universitas tuh ada begininya nih, cuma di WNTS loh. Tanya no teman-temannya yang di Undip. Tanya teman-teman di Unimus, ada nggak pembekalan ukom-ukom begini nih? Karena pembekalan tuh banyak loh. Tryoutnya banyak loh. Ya, kamu buat 100% lulus toh. Ya, jangan ada yang tertinggal ya. Oke ya. Ya, jawabannya adalah A, betul. Ya, ini kira-kira pasiennya kenapa ini? Asumsinya apa ini? Kondisinya? Abortus, Ibu. Yes. Abortus iminen ya. Atau abortus mengancam. Iminen itu artinya mengancam ya. Mengancam atau terancam ya. Ya kalau terancam nanti kalau Jawa bilangnya terancam malah sayur ya. Enggak ya. Oke ya. Ya betul. Jadi intervensi apa utamanya adalah tirah baring dulu. Ya, tirah baring dulu. Maksudnya tirah baring itu bukan miring kanan miring kiri ya, bukan ya. Tirah baring itu istirahat bed rest maksudnya. Ya, itu bahasa lainnya adalah tirah baring ya. Meskipun kalau tirah baring di KMB apa miring kanan miring kiri gitu ya. Duduk berdiri wah gitu ya, tirah baring enggak ya, tapi ini maksudnya adalah bed rest ya. Kurangi aktivitas betul, tapi bed rest kan dulu aja, bed rest total, kurangi aktivitas ya mesti gitu ya. Edukasi ibu hamil dan perkembangannya iya, karena ibunya mengeluh cemas, nanti boleh kita edukasi sambil tiduran ya. Kemudian edukasi tanda gejala abortus boleh juga, ini edukasi ya, edukasi juga boleh ya, tapi yang pertama adalah langsung lanjut bed rest dulu. Kemudian dukung ibu dan pasangan ya, karena nanti takutnya ada dampak yang paling buruk ya, sampai ke abortus complete or incomplete ya, seperti itu. Oke, jadi yang paling tepat adalah Abdul. Next. Oke, 20 tahun dirawat di ruang nifas ya, hari pertama ya, setelah persalinan. Hasil pengkajiannya ya, keluar darah nifas apa namanya, disebut apa? Keluar darah nifas. Lokea. Yes, good. Betul, lokea ya. Ya, lokea apa ini kalau satu hari? Hari ke-1 salah. Rubra, Ibu. Hari pertama lokea. Rubra. Rubra, oke, good. Yes, oke. Betul ya, lokea rubra keluar ya. Kemudian sudah mengganti pembalut karena penuh ya. Kemudian pemeriksaan tekanan darahnya aman, nadinya masih oke, nafasnya oke, suhunya adalah 39 derajat. Kira-kira karena apa ini 39 derajat? Kira-kira karena apa ini? Ada kemungkinan apa? Boleh kemungkinan aja, kan di sini tidak keterangannya, jadi kemungkinan aja. Kemungkinan infeksi, Bu. Yes, good. Yang paling jelas ya, kemungkinan ada infeksi. Ya, infeksinya dari mana? Ya dari mana aja. Di situ tidak ada soalnya, ya, tidak ada di soal, tidak ada skenario. Ya, tapi ibu nifas juga bisa terjadi. Ya, infeksi juga mulai dari mungkin luka episiotomi, ya, atau dari mastitis, atau dari ada luka yang lain, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi diagnosa utama masalah keperawatan utamanya apa? Hipertermi. Yes, gampang ya, gampang banget ya, itu ya. Jadi kalau di UKOM itu jarang banget yang ada pertanyaan apa diagnosa keperawatan pada kasus tersebut, biasanya nggak ada. Karena apa? Karena kalau itu harus panjang, harus PES, problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan simptom. Kalau masalah keperawatan itu hanya satu saja, di P aja ya, makanya jarang kan, kemarin di Januari pasti juga jarang dia ada diagnosa full gitu ya. Biasanya ada apa masalah keperawatan yang utama, udah masalah-masalahnya doang aja, P nya aja, nggak ada E nggak ada S ya gitu.
Next, yuk kita percepat sedikit ya. Seorang perempuan 47 tahun datang ke Poli KIA ya, atau Poliginek gitu ya. Hasil pengkajiannya mengeluh perdarahan setelah berhubungan seksual. Riwayat sebelumnya sering keputihan berwarna hijau ya, bau gatel ya. Apa pemeriksaan penunjang? Apa pemeriksaan penunjangnya? Apa ini pemeriksaan penunjangnya? Yang C, Ibu. C. Yang lain? D. Woi, langsung. Yang A, Ibu. Usapan vagina, Bu. Ya, betul. Usapan vagina itu apa sih? Masuk apa sih yang paling gampang usapan vagina? IVA ya, Bu. Apa? IVA. Yes. Ya, betul. IVA test. Ataupun juga nanti kalau udah diusap, masukkan ke dalam lab, apa namanya? Di swab, kemudian masukkan ke dalam kaca apa tuh? Lupa namanya. Kaca mikroskop itu loh, ya. Terus ditutup, terus dimasukkan di kayak di kotak gitu, nanti kita kirim ke lab patologi. Apa itu namanya? Kalau IVA test kan tadi cuma di swab tuh pakai asam asetat, ya kan? Terus nanti dilihat perubahan warnanya. Kalau yang tadi, kalau yang ke lab apa namanya? Pap smear, Bu. Yes, good. Pap smear ya. Ada yang pernah menemui pap smear atau mungkin pernah lihat pap smear di Muardi? Itu banyak itu. Belum, Sampai Ibu. oh belum, nggak dapet poli ya? Tidak, Ibu. Oh, ya poli itu banyak banget itu, ya yang begitu. Kadang kita lihat tuh mbaknya ini terus ya, swab terus ya. Ya yang paling utama adalah usap vagina dulu. Ya, diusap dulu gimana ini, jangan-jangan ke arah kanker atau enggak ya gitu, jangan terburu-buru ya, seperti itu. Kalau lewat keputihan mungkin kan ini masih riwayat ya, sudah riwayat ya, berarti kan sebelumnya dia sudah sembuh gitu kan, karena ada mungkin ya hygiene-nya kurang, vulva hygiene-nya kurang ya, dia ada keputihan yang patologis ya. Tapi kalau ini dia mengeluh ada perdarahan setelah berhubungan seksual, biasanya lebih ke arah mana, ke arah cancer ya, atau ada perdarahan di luar siklus menstruasi ya. Oke. Next, ini masalah keperawatan lagi nih, gampang ini, gak usah dibaca sampai akhir juga udah ketahuan ya. Nyeri, Bu. Ya gampang banget ya, gampang ya, karena ini adalah disminor kan ya, ini disminor. Misal lagi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan seorang perempuan 21 tahun misal ya, lagi infartu kala 1, pembukaannya sudah 9, kemudian dia nyeri, mengerang, kesakitan, ingin meneran ya, dan lain sebagainya, mau ke arah tanda-tanda persalinan. Apa masalah keperawatan utamanya pada kasus tersebut? Nyeri melahirkan? Yes ya. Lagi kalau pasiennya sudah ada di ruang nifas, kemudian pasiennya nyeri karena ada episiotomi, nyeri banget, nyerinya skalanya 8, disebut apa? Nyeri apa itu? Di ruang nifas sudah hari pertama deh, bukan Nyeri hari kenal akut. ya, hari pertama. Yes, itu nyeri akut. Lagi ibunya nifas ya, nyerinya karena dia sudah P-nya adalah sudah 3 ya, P3A1 katakanlah, P3A1, usianya 25 tahun, kemudian dia nyeri episiotomi skalanya 4, kemudian ada bengkak di payudara, tapi dia masih menyusui, mau disusukan gitu ya, atau sedang menyusui tapi ada nyeri, sedikit nyeri di payudara, kemudian ada nyeri di episiotomi skala 4, kemudian dia ada apa lagi ya, keluar darah dari jalan lahir, disebut apa masalah keperawatannya? Nyeri apa tuh?
Nggak nyeri ya, karena nggak ada nyeri. Apa itu berarti masalah keperawatan utamanya? Aman kan? Skala nyerinya masih 4 loh. Masih ringan-ringan tapi ke sedang sedikit lah. Nggak yang begitu nyeri. Disebut apa teman-teman? Apa masalah keperawatannya? Halo? Cek cek cek. Terdengar nggak ya suara saya atau putus-putus kah? Dengar Ibu. Oh terdengar ya. Kayak apa itu diagnosanya? Pernah dengar ketidaknyamanan postpartum? Pernah ya? Pernah Ibu. Ya, ya jadi itu ya. Jadi boleh menggunakan diagnosa atau masalah keperawatan ketidaknyamanan pasca partum. Sebetulnya masih aman, skala nyerinya juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Ya kalau dia merasakan hanya ketidaknyamanan saja, ya itu boleh diberikan ketidaknyamanan pasca partum. Tapi Wah, anjing. misalnya teman-teman kalau bikin kian, apa itu? Ya, misal teman-teman bikin kian, ya bikin kian ada nyeri dan ada ketidaknyamanan nggak boleh ya, harus salah satu, karena itu tumpang tindih, ya. Karena apa intervensinya juga manajemen nyeri semua, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, next yuk lagi. Masih kasus yang sama, kemudian intervensi utamanya apa? Apa? Halo? Masih kasus yang sama ini, bis minor. Kompres sangat Bu. Nah, iya gampang kan? Itu ya, jadi kompres hangat ya. Oke, good, next. Oke. Siapa nih? Kairunisa. Ya, yang lain ada nggak? Terima kasih. Yuk, yang lain apa? Nggak ada yang lain nih. Halo, halo. Itu Oh Ibu. ya, Nisa Ade udah. Ya, oke ya kita bahas ya. Ini adalah nifas, ibu nifas ya, mengeluh nyeri pada jalan lahir karena ada robekan luka jalan lahir atau bisa disebut episiotomi ya, mengatakan nyeri, takut bergerak, ada cairan yang keluar, apa yang perawat lakukan. Kita mau lihat dulu ya, jangan buru-buru kolaborasi mentang-mentang pasiennya nyeri ya, tapi juga kita harus kaji dulu ya, kaji dulu tanda-tanda reda. Apakah itu reda? What is R of reda? Redness. Redness. What is redness? Kemerahan. Kemerahan, yes. Terus E pertama. Apa ini E yang pertama? Edema. Edema. E yang kedua. Eh, itu Bu, marah atau kebiruan. Ya, apa itu namanya? Ekimosis. Ekimosis. Yes, ekimosis. Kalian kalau habis kejedot pintu terus tuh palanya ungu-ungu tuh bisa disebut ekimosis. Ya, ya ben rada ke medicalan gitu loh yo. Ya. Kemudian D-nya Discharge. discharge. Good. Discharge itu apa? Keluar cairan gitu Bu, di luka. Yes, wajiran. Terus A-nya Approximation. approximation of. Penempatan Apa? lukanya. Yes, good. Ya, approximation of wound-nya ya. Ke, ke ketepatan perlekatan luka
ya sudah melekat belum lukanya. Ya sebetulnya itu juga ada penghitungannya ya, sampai 15 ya, cuman nggak apa-apa, kita nggak sampai ke sana aja ya, nanti belajar lagi yang lain, belajar lagi sendiri ya. Yang penting adalah di situ kalau ada luka episiotomi kita harus kaji tanda-tanda reda, karena salah satu pengkajian di postpartum ya. Kalau nggak ada episiotomi, apa yang bisa kita lakukan pakai tanda reda? Boleh pada luka SC ya, gitu. Kemudian kalau edukasi tentang mobilisasi ya betul ya, tapi ya nanti ya, apalagi ini udah hari kedua, sebetulnya harusnya sudah mobilisasi dong gitu ya. Nah ini tapi belum ya, habis itu kita harus edukasi nih ya mobilisasinya, kita harus paksa untuk mobilisasi ya, karena sudah hari kedua. Pos SC pun, misal nih SC pun itu juga harus sudah mobilisasi harusnya, apalagi ini pervaginam karena ada episiotomi kan, otomatis kita berpikirnya atau kita boleh berasumsi bahwa itu adalah pervaginam, harusnya 2 jam aja harusnya sudah turun dari tempat tidur gitu ya. Kemudian edukasi tanda-tanda infeksi pada luka perineum sekaligus untuk ditanda reda. Kemudian kolaborasi pemberian anti nyeri ya jika perlukan, kita harus cari tahu dulu dengan PQRST ya. Kemudian lakukan kompres air dingin dan hangat itu sebetulnya ya, 24 jam kemudian air hangat gitu ya, atau biasa kita sebut boleh pakai sitz bath ya, itu juga boleh, atau rendam luka ya boleh, tapi itu komplementer ya, jadi boleh diambil atau boleh enggak. Oke. Next, ini adalah terkait dengan bagaimana cara pemeriksaan Leopold ya. Ini adalah prosedural teman-teman. Jadi kalau di UKOM itu pilihannya adalah, ada yang pertama adalah legal etik. Legal etik itu masalah dengan etik, masalah dengan budaya, masalah dengan hal-hal yang berhubungan dengan afektif atau pengambilan keputusan, sikap. Nah itu adalah itu. Yang kedua adalah asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu mulai dari mulai dari prosedural, mulai dari asuhan keperawatan itu pengambilan masalah keperawatan, intervensi, evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terkait dengan yang ketiga adalah profesionalisme. Itu adalah berisinya biasanya terkait dengan manajemen ya, manajemen tapi secara meluas ya, manajemen diri, mungkin perawatnya butuh empati, butuh simpati, tanggung jawab, hak, kewajiban. Nah itu biasa masuk ke profesionalitas ya, begitu. Jadi itu untuk tipe-tipe yang ada di soal-soal UKOM. Nah yang begini prosedural biasanya adalah asuhan keperawatan, itu biasanya itu kurang lebihnya 60% sampai 80% soal-soal yang terkait dengan asuhan keperawatan ya. Tapi soal etik juga sama, itu 20% loh, lumayan banyak, itu di setiap mata kuliah atau setiap peminatannya ya. Nah kalau terkait dengan ini adalah Leopold ya. Leopold itu ini prosedural berarti ya, telah mencuci tangan, menutup tirai, kemudian membukakan atau daerah abdomen ya. Kemudian apa yang dilakukan? Menghangatkan tangan. Yes, jangan lupa itu banyak yang kelewat, apalagi waktu OSCE. Nah itu lupa, itu banyak yang lupa langsung ya, maunya langsung main padahal tangannya masih basah ya. Tangannya apalagi nggak dilap bu, karena cepet-cepetan bu, waktunya setelah habis gitu ya. Karena habis Leopold biasanya kalau di OSCE itu habis itu langsung edukasi bu, jadi waktunya nggak cukup ya. Padahal itu adalah langkah penting ya, supaya ibunya juga nggak kedinginan, kaget dan lain sebagainya ya, harus menghangatkan dulu baru nanti untukkan TFU ya. Lingkar perut nggak usah sebetulnya ya, kalau memang tidak diperlukan, tidak ada ya, ibunya nggak ada masalah terkait dengan cairan, nggak usah ya, justru TFU ya, TFU pada ibu hamil ya gitu. Kemudian nanti baru ke apa yang terasa di bagian itu, bagian fundus atau di bagian atas ya. Fundus itu atas ya, sama dengan fundus seperti lambung, kita lambung juga punya fundus ya, bagian teratas. Kemudian baru ke samping, menekan kanan kiri abdomen, menengahkan dan lain sebagainya untuk melihat di mana punggung, di mana ekstremitas ya, kayak tadi level 3 kemudian level 4. Oke. Tanda-tanda vital terakhir aja ya. Next. Oke, ini adalah pasiennya mau konsultasi atau pasiennya dari poliginek ya, sebetulnya kali polikia tapi ke arah ginekologi ya. Keluhannya nyeri pada area genitalia saat berhubungan, terasa gatal di area vagina ya, membersihkannya terasa ada benjolan ya. Hasil pengkajian diperoleh belum pernah mendapatkan info apapun tentang Kespro
IVA tes nggak pernah, swab nggak pernah, apalagi itu gitu ya. Kemudian TTV-nya masih normal, masih aman semua. Apakah pemeriksaannya dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien? Apa ini berarti? Ya, perhatikan ya pertanyaannya ya, jangan sampai terkecoh. Apa ini teman-teman? Halo, cek. Apa pertanyaan? Apa jawabannya? Halo, terdengarkah suara saya? Dengar Ibu. Oke ya. Saya takut gak terdengar loh. Ya, diam semua sih ya. Ayo apa? Ya, langsung jawab aja ya. Yaitu safari ya, karena apa dilakukan secara mandiri atau periksa vagina sendiri. Ya, itu sama dengan VSE namanya. Vagina self examination. Ya, kalau yang payudara itu kan sadari ya, periksa payudara sendiri, atau BSE, breast self examination. Ya, itu karena di sini ada keywordnya adalah mandiri. Ya, tapi kalau di soal hukum sebetulnya soal-soal begini itu jarang teman-teman. Ya, jarang sekali, karena apa, ini adalah pemeriksaan. Kayak tadi yang apa tadi kita pemeriksaan usapan vagina itu juga jarang sebetulnya, karena apa, itu pemeriksaan penunjang. Ya, kalau pemeriksaan penunjang itu lebih sedikit soalnya, karena kita mau dari apa namanya, kolegium, dari yang membahas tentang hukum itu mintanya adalah pure di asuhan keperawatan itu lebih banyain masalah keperawatan, intervensi, prosedural, kemudian hal-hal yang terkait dengan asuhan keperawatan lebih banyak daripada pemeriksaan penunjang. Karena pemeriksaan penunjang bukan ranahnya kita sebetulnya, tapi itu adalah ranahnya dokter gitu ya. Kita hanya mengetahui aja sebuah ya, makanya itu jarang ya, paling hanya 1-2 soal aja, itu pun paket-paketannya kan beda-beda ya, seperti itu. Oke, next. Ya, ini adalah terkait dengan hiperemesis ya, pasiennya 8 minggu 23 tahun maksudnya, hamilnya 8 minggu, masih primi gravida. Pasiennya mengeluh mual muntah terus ya sejak 2 hari yang lalu, tidak nafsu makan, pergorok kulitnya juga menurun, sudah mulai dehidrasi ringan ya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya masih it's okay, tapi sudah mau turun ini ya, bentar lagi turun ini ya. Berarti ya masih di tahapan yang masih bisa dinaikkan lagi gitu ya, masih bisa diperbaiki secara mandiri ya, meskipun sudah 2 hari yang lalu itu ya mual muntah. Jadi apa jenis hiperemesisnya adalah tingkat 1 ya, karena masih oke. Nanti tingkat 2 nanti sudah mulai turun lagi tuh ya, mungkin nadinya bisa naik ya, tensinya turun, nadinya naik, sudah mulai shock nih ya, hampir ke arah sana ya, dehidrasi berat. Nggak ada hiperemesis gravidarum tingkat 5 ya. Nah, kalau ini kan hafalan teman-teman ya, ini dihafalkan aja, setidaknya tahu bagaimana proses untuk hiperemesis. Tapi seperti ini itu jarang, karena apa? Ini tuh sebenarnya jenisnya adalah recall teman-teman. Soal-soal hukum itu nggak mungkin recall. Dalam artian ini ada tanda gejalanya, ini apa nih kondisinya, itu jarang banget. Karena itu recall, itu kelasnya anak akademik, kelasnya anak S1, bukan kelasnya anak nurse, bukan kelasnya anak profesi. Anak profesi itu harus analisis, makanya jarang nih yang gini. Sebutkan, jadi gini, apa penyakit pada kasus tersebut, nggak mungkin. Apa komplikasi pada kasus tersebut, nggak mungkin ada ya, nggak mungkin ada begitu. Atau mungkin apa atau kala berapa kondisi pada pasien tersebut di masa persalinan, nggak mungkin ada ya. Tapi menyebutkannya apa, ceritanya di kala 2, kemudian habis ini mau ngapain di kala 3 ya, seperti itu. Jadi harus analisis dulu, oh ini kala 2 ya ini ya, jadi kita bisa menganalisis bahwa ini itu kala berapa, baru kita nanti bisa nyebutkan, oh oke, ini sudah di kala 2, berarti saya kala 3 itu isinya apa ya nih, gitu. Analisis, nggak mungkin kayak gini sebutkan ya apa itu gitu ya, nggak mungkin. Tapi nggak apa-apa, ini kita harus tahu juga bahwa ini ada hiperemesis tingkat berapa, sehingga kita bisa nantinya ke arah mana memunculkan masalah keperawatan. Apakah ini sudah sampai shock hipovolemik, apakah ini hanya boleh nausea, masalah keperawatannya ya, karena masih tingkat 1 ya it's okay ya, karena tidak sampai ke perubahan hemodinamik yang berarti, sehingga belum sampai itu ke shock ya, seperti itu nih ya.
tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 nanti boleh dipelajari lagi, baca sendiri ya, sampai ke penurunan berat badan juga. Oke, next ya, ini sepertinya semoga terakhir ya. Saat ini Anda sedang menolong persalinan ya, G2P1 ya, sudah bukan primigravida ya. Sudah pembukaan lengkap teman-teman, kepala bayi sudah berada di vagina, namun pada saat penerasan tubuh bayi tidak muncul ya, kepala bayinya tertarik kembali ya, atau bisa kita sebut turtle sign ya, atau tanda kura-kura ya, nggak enak kalau di bahasa Indonesia kan ya. Turtle sign, kemudian riwayat kesehatan ibu sebelumnya yaitu diabetes mellitus dengan baby bayi yang sebelumnya itu besar ya, kemungkinan ini bayinya juga yang bayi sekarang itu juga besar ya. Apa yang terjadi pada kayak gini tuh nggak ada teman-teman di UKOM ya soal begini, tapi saya mau teman-teman bisa mengetahui kondisi apa sih ini gitu loh ya, ini kondisi apa. Nah biasanya pertanyaannya tuh bukan seperti ini, tapi apa intervensi selanjutnya. Jadi tidak menyebutkan penyakit, tidak menyebutkan komplikasi persalinannya apa, tapi menyebutnya langsung intervensi ya. Jadi kita mau diskusi dulu, ini apa teman-teman, apa yang terjadi nih. Halo, ini kondisinya ibunya lagi apa ini? Halo. Iya Bu. Iya, distosia betul ya, karena bayinya besar, dia nggak bisa lewat jalan lahir sebetulnya. Kalau dipaksa tuh bisa komplikasi berat, nanti bisa perdarahan lah minimal ya, itu minimal loh ya. Nah, bisa robekannya lebih parah ya, bisa terjadi nanti sampai ke rahimnya juga bermasalah ya, seperti itu. Nah ini adalah masalahnya distosia. Berarti kalau ada lagi nih terusannya, apakah intervensi yang dapat dilakukan selanjutnya, apa tuh kira-kira apa kalau distosia? Berarti intervensinya apa? Intervensi keperawatan Bu atau tidak? Boleh intervensi perawatan atau manajemennya boleh. Lakukan apa kalau sudah bayi besar begitu? Lakukan apa teman-teman? Ini sudah pembukaan lengkap loh ya, ini sudah kepala bayi ini udah nongol, metu masuk lagi. Harusnya dilakukan apa? Iya, SC aja, sudah nggak usah kenapa-napa lagi. Mau TTV ibunya kan nggak usah ya, ini langsung masuk TTV, langsung masuk itu aja SC ya, karena sudah pembukaannya sudah lengkap juga ya. Kemudian atau boleh di OSG dulu kalau ada pilihannya, OSG dulu. Bayinya sebenarnya besar atau ibunya yang kelelahan bisa juga Bu, tapi ini kan udah cepet Bu dan lain sebagainya. Kita boleh pakai TFU, kita hitung taksiran berat janin juga boleh, karena kan ya pasti sudah masuk pintu atas panggul kan, jadi langsung dihitung aja dengan cepat. Kira-kira udah gede, udah langsung kirim aja situ gitu ya, untuk SC situ ya, segera untuk dilakukan terminasi kehamilan saja. Apalagi ibunya dengan diabetes mellitus, kalau sudah DM ya itu kan juga cek-ceknya harusnya sebelumnya sudah harus diketahui dulu ya, minimal apanya, HB-nya, GDS-nya. Nah bariki mlebu ICU ya, HND ya, untuk terkait dengan kestabilan gula darah, terkait dengan apa, KAD atau ketoasidosis, terkait dengan apa lagi, perdarahan kan gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau dihukum sekali lagi nggak mungkin ada pertanyaan apakah yang terjadi pada pasien tersebut, apa kondisi yang terjadi pada pasien tersebut, nggak ada ya. Tapi habis itu apa, nah itu pasti ditanyakan ya. Sudah tahu nih pasiennya distosia, nah apa intervensi yang tepat, atau apa manajemen keperawatan yang tepat, atau apa tindakan yang selanjutnya yang harus dilakukan, kolaborasi untuk melakukan SC begitu ya. Kalau ada yang lain ya coba dilihat dulu apakah bisa dilakukan untuk secara mandiri dari perawatnya, atau mungkin lapor dokter objin, karena di situ mungkin ceritanya adanya dokter DPJP umum bukan SPOG ya misal ya, seperti itu. Atau lapor ke bagian OK boleh, untuk pemesanan ruang dan lain sebagainya boleh ya. Kemudian pemantauan boleh ya, kalau memang yang lain tidak masuk akal gitu ya, enggak deh ini enggak, tapi ada pemantauan boleh, kesejahteraan janin, kemudian ibu dipantau ya, pasang bedside monitor, kemudian janinnya juga dihitung DJJ, dimonitor DJJ untuk kesejahteraan janinnya boleh, sambil menunggu OK-nya siap ya, gitu boleh ya. Oke lagi
perempuan bisa 38 tahun ya datang ke poli KIA atau poli ginekologi ya. Keluhan perdarahan melalui perdarahan dari vagina ya seperti menstruasi tetapi di luar siklus. Nah ini ya. Kemudian bla 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 bla, perawat mengedukasi dan sebagainya. Apakah topik yang paling tepat? Ya, mengedukasi mengenai pencegahan primer. Ya. Ini masih nyeri saat berhubungan seksual ya, belum ada perdarahan saat berhubungan seksual. Ya. Jadi perawatnya masih mengedukasi tentang pencegahan primer, itu keywordnya. Jadi kita harus tahu, ini kita harus analisis pencegahan primer untuk CA cervix itu apa. Ya, sehingga kita harus tahu ini perawat mau edukasi untuk pencegahan primer. Jadi topiknya apa? Ini kan analisis. Ya. Apa teman-teman? Pencegahan primer? Primer. Halo. Nah, kok sepi meneh? Halo, Putri mana? Apa? Jawab. Iya, Bu. Ya, yang lain boleh. Antara atau B, Bu. Atau B, B. pencegahan. Oh, D. Ini Primer, edukasinya untuk pencegahan primer. Primer ya, pencegahan primer pada CA cervix adalah vaksin HPV. Ya, masih pencegahan karena kita belum bisa menegakkan diagnosa dulu karena apa, di situ masih perdarahan vagina, menstruasi tetapi di luar siklus ya, tapi belum ada yang lain ya. Ya, jadi belum bisa memastikan sehingga harus dicegah dulu ya. Kecuali kalau di sini sudah ada hasil IVA test, ada hasilnya pap smear, dikatakan CA cervix. Ya, ini nggak mungkin pencegahan lagi karena sudah aktual ya. Begitu ya. Jadi ceritanya kalau di sini ada pencegahan primer berarti harus vaksin dulu. Nanti baru sekunder boleh. Nah, kalau pap smear IVA test ya, itu lebih ke arah deteksi dini. Ya, deteksi dini. Oke, beda ya, dibedakan. Nanti dibaca lagi pencegahan primer, sekunder, tersiernya apa. Ya, seperti itu. Oke, next. Seorang ibu ya berada di ruang nifas ya, kemudian 8 jam yang lalu ya atau hari ke-0 gitu ya. Di sekitar pasien tampak kotor, belum turun dari tempat tidur karena pasien takut nyeri, takut luka perineumnya basah kena air. Padahal nggak apa-apa ya. Apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Gampang ini. Yuk jawab. 1, 2, 3. Apa ini? Diam lagi. Apa Mbak? Ini Anggita Novia sudah muncul ya. Ya, betul. Ya, edukasi personal hygiene atau lebih ke arah vulva hygiene ya. Dan juga bantu pasien ke kamar mandi ya, harus mobilisasi dong. Ya, 8 jam. Ya, apalagi melahirkan pervaginan ya. Kemudian memandikan pasien nggak perlu ya, kita harus memandirikan pasien, menganjurkan pasien membersihkan tempat tidur ya, kita bantulah ya, nggak cuma menganjurkan buat dibersih itu buat ya, enggak ya, kita harus sekali lagi service excellent. Kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital boleh juga, tapi nanti dulu ya, pasiennya kalau tampak kotor ya kita bersihkan dulu ya, pasiennya belum turun ya kita harus inikan dulu, baru nanti pemeriksaan tanda vital. Nah, sebelum kita mau edukasi dan bantu ke kamar mandi, kita juga harus tanyakan dulu ya, ada riwayat nggak sebelumnya, riwayatnya apa, hipertensi kah, tensi terendah kah, dan lain sebagainya, pusing nggak sekarang dan sebagainya. Kalau nggak pusing, nggak geliang gitu ya, boleh kamar mandi kita bantu ya. Nanti kalau oh iya sus ada nih saya hipertensi dan baru boleh pemeriksaan tanda-tanda vital ya gitu. Kemudian edukasi jadinya infeksi postpartum boleh ya, karena di sini tidak ada skenario, tidak ada masalah dengan tekanan darah, tidak ada keterangannya, sehingga itu tidak menjadi keywordnya adalah belum turun dari tempat tidur dan takut nyerinya takut lukanya kena air ya. Jadi kita jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, itu analisis ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Yes ya, sudah selesai untuk pembekalan